Halo, selamat malam teman-teman semua. Halo, halo, Ibrahim, Andra. Halo, Oke, boleh cam dulu yuk teman-teman. Ibrahim mungkin boleh cam dulu Ibrahim biar kelas kita makin interaktif tentunya. Oke, sip. Thank you untuk Ibrahim dan juga Andra yang sudah join di kelas kita hari ini ya. Seperti biasa teman-teman kita ada kelas di setiap minggu malam ya teman-teman semua ya. Nah, di sini kalau aku lihat nih, kayaknya Andra lagi di luar nih. Andra lagi di mana nih Andra? lagi di rumah nenek. Oh, lagi di rumah nenek. Lagi pulang kampung ya? Apa gimana? Ya, di Jawa. Oh, di Jawa. Udah pada libur ya, teman-teman ya? Pada Ya, sampai kapan liburnya? Ibrahim, Andra, Marco? kalau saya itu 5 Januari. Sampai 5 Januari. Oke, kalau Andra? 12. 12. Wah, lebih lama lagi. Marco gimana, Marco? Udah libur juga, Marco? Udah? Oke, Sampai kapan, Marco, liburnya, Marco? kira-kira bulan Januari. Oke, liburnya pada panjang semua, teman-teman ya. Udah pada gimana nih? Rencana pada kemana? Udah pada mau liburan kah? Ibrahim, Marco? Kan Andra lagi liburan. Kalau Andra? Belum ada rencananya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sambil teman-teman ya, sambil liburan juga nantinya mungkin karena kosong, boleh juga ya kerjain tugas algonya mungkin yang masih belum ya. Jadi nanti bisa dicoba kerjain aja secara mandiri, misalkan masih ada yang belum, nanti bisa dikerjakan ya teman-teman semua. Oke, teman-teman. Jadi buat hari ini kita akan lanjutin lagi teman-teman terkait pembelajaran kita ya, teman-teman semua. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam tema pelajaran dua nih, teman-teman semua. Terkait namanya pembelajaran kita di hari ini. Kalau di minggu lalu, teman-teman kita sudah belajar yang mengenai fitur pembuatan video. Nah, hari ini kita akan coba lanjutin lagi ya, terkait pembelajaran kita di modul 5 pelajaran 2 ini ya, teman-teman ya. Minggu lalu kita belajar terkait namanya fitur pembuatan video. Nah, hari ini di modul 5 pelajaran 2 kita akan belajar namanya membuat adegan dalam permainan gitu. Jadi kita akan membuat adegan kita ya, teman-teman ya, dalam suatu permainan itu seperti apa sih. Nah, di pembelajaran hari ini akan kita coba bahas ya, teman-teman semua ya. Sebelum kita start, seperti biasa, teman-teman, aku mau nanya dong terkait kabar dari teman-teman. Mungkin dari Marco dulu deh, boleh. Marco, gimana Marco kabarnya? Kesehariannya gimana? Ngapain aja nih selama liburan? Hmm, kabarnya baik. Saat liburan nggak ada apa. Di rumah aja ya berarti sejauh ini Marco ya? Iya, Oke, sip deh kalau gitu. Thank you Marco. Untuk tugas algo ada kendala gak Marco? Ada pertanyaan nggak? enggak lah. Nggak ada. Oke, kalau gitu, thank you. Mungkin ke Barik dulu nih. Halo Barik. Barik gimana Barik kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gila sehat. Sudah mulai libur belum Barik? Sudah dari kemarin. Oh, dari kemarin ya. Ngapain aja nih kegiatannya selama libur? Ya palingan ya jalan-jalan, ya hibernasi aja di rumah, Oh, hibernasi. tidur-tiduran, Oke. Tugas algo ada kendala gak Barik? Ada yang mau ditanyakan nggak? aman aja. Aman ya. Oke, kalau gitu thank you. Lanjut ke Andra. Andra gimana Andra? Kabarnya gimana? Di sana dari kapan tuh? Di Jawa dan sampai kapan? Baik, Kenapa? baik. Cuma kalau paginya doang panas. Oke. Tugasnya aman Andra tugasnya? Aman ya? Oke, kalau gitu thank you Andra. Udah update terkait kabarnya. Lanjut terakhir ke Ibrahim. Gimana Ibrahim? Kabarnya Ibrahim? Apakah Kabarnya gimana Ibrahim? baik? Baik ya. Sehariannya gimana? Ngapain aja nih selama liburan? Kemarin aku tadi ke film Avatar. Oh, nonton Avatar. Gimana? Seru gak filmnya? Seru tapi juga sedikit serem. Oh, sedikit seram. Oke, siap. Tugas algonya gimana Ibrahim? Ada kendala gak? Kurang tahu aku. Kurang tahu. Coba nanti dicek lagi ya. Coba nanti sambil dikerjain lagi. Nanti kalau ada kendala pas kamu kerjain nanti tanya aku ya. Oke Ibrahim? Oke? Pak, Oke, sip kalau gitu. Oke, teman-teman, kita mungkin langsung masuk aja nih ke dalam materi kita hari ini ya. Barusan tadi aku bilang kita belajar namanya membuat adegan dalam permainan ya, teman-teman semua. Nah, mungkin ntar di sini kita akan bahas terkait namanya pembuatan video, teman-teman. Nanti kita di sini akan ada video editor, teman-teman. Cuma nanti karena di sini kita menggunakan teman-teman mayoritas menggunakan iPad dan juga tablet mungkin ya. Nah, nanti kita akan cari, nanti akan pakai tools yang berbeda ya. Jadi ntar di sini kita akan menggunakan OpenShot. Eh, Harusnya pakai OpenShot, cuman karena OpenShot itu dia adanya di Windows, teman-teman ya. Dan teman-teman di sini menggunakan
menggunakan iPad ya dan juga tablet, maka nanti akan kita menggunakan online video editor aja ya. Nanti mungkin kita akan menggunakan Canva ya, teman-teman semua. Oke, ntar jangan lupa juga di-download sampel videonya buat kita praktekkan. Oke, langsung aja nih teman-teman ya, modul 5 pelajaran 2, membuat adegan dalam permainan. Oke, sudah terlihat ya, membuat adegan dalam permainan di modul 5 pelajaran 2. Oke, review terlebih dahulu. Oke, teman-teman, ada yang masih ingat gak cutscene itu apa sih, teman-teman, dari pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang mau menjawab gak? Cutscene itu apa sih? Ada yang masih ingat cutscene? Anyone? Yes, siap, siap, siap. Oke, Andra. Apa Andra, cutscene itu? Kenapa? Pokoknya Kak kayak potongan adegan dari permainan yang biasanya isinya tuh kayak gambar-gambar lanjutan ceritanya gitu Kak. Yes, betul banget ya. Jadi, potongan-potongan lah bahasanya. Mungkin potongan kalau misalkan dalam suatu video gitu kan, itu ya potongan dari suatu video lah bahasanya ya. Jadi, dia merupakan potongan video ya, yang barusan kita pelajarin di minggu lalu. Thank you, Andra ya. Good job banget, betul banget jawabannya. Jadi, dia itu merupakan suatu, bahasa itu potongan suatu reka adegan dari suatu video atau mungkin dari game. Nah, ini contohnya nih, kita punya dari Horizon Zero Dawn. Ini merupakan sebuah episode yang memecah jalannya permainan biasa. Di sini kita juga mengambil alih kendali dari pemain dan juga menyajikannya alur cerita secara sinematik. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat ya di bagian sini ya. Nah, lalu apa sih yang disampaikan cutscene dalam game kepada kita? Nah, apa sih yang disampaikan oleh cutscene itu sendiri dalam suatu game kepada kita sendiri itu apa sih yang disampaikan? Nah, itu ada apa aja? Ada mungkin suasana hati yang disampaikan, ada juga mungkin dialog penting, ada juga mungkin elemen dari gameplay baru, atmosfer, tempo, dan juga apa lokasi, serta ada juga pergerakan ya. Contoh di sini lihat nih, ada cutscene dari Mass Effect 2. Lihat nih di sini ada pesawat yang menuju apa nih kalau lihat nih kayak pesawat ruang angkasa yang lebih besar ya teman-teman ya. Nah, jaringan Sharp apa sih yang kita gunakan untuk membuat suatu video, teman-teman? Nah, ini mungkin kita dipelajarin juga ya. Kita belajar menggunakan kemarin itu pakai Runway, teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan Runway untuk membuat suatu video dengan menggunakan aplikasi atau website Runway ini sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih cara kita bisa membuat suatu perintah di bagian hal ini? Nah, jadi di sini versi singkat dari permainan harus dibuat dengan menggunakan rumus berikut nih, teman-teman. Jadi di rumusnya ya, kita set modelnya apa, kategorinya apa, lalu bingkainya seperti apa, lalu juga di sini kita set objeknya seperti apa, tindakannya, lingkungan, serta pencahayaannya itu seperti apa sih untuk di hal di bagian sini tadi. Nah, lalu terkait model dan juga kategori, teman-teman, di sini kita punya model dan juga kategori ya tentunya ya. Nah, di sini untuk model sendiri, di sini kita punya dua pilihan di bagian sini, teman-teman. Itu ada apa aja? Kita punya film, kira-kira tuh filmnya apa aja, dan juga punya animasinya ya. Kira-kira tuh animasinya dari dua plan itu apa aja. Lalu dalam kategori juga, teman-teman, dia tuh hampir sama dengan gambar di Vision Brand ya, teman-teman ya. Contohnya apa aja? Kita punya science fiction di bagian sini. Kita ada fiksi ilmiah, ada juga mungkin cyberpunk contohnya ya, ada juga horor tentunya, iklan atau ads, dan juga di sini ada juga render ya, atau bahasa itu rendering. Nah, jadi di sini kita ada berbagai macam lah model dan juga kategorinya tuh kira-kira apa aja. Lalu untuk objek targetnya di sini kita punya bingkai, teman-teman, atau frame-nya di sini ya, yaitu cutscene itu di sini bersifat sinematik ya. Kita bisa menyesuaikan sudut dari permainan itu kira-kira seperti apa. Menyesuaikan sudut dari kamera. Lalu juga di sini ada sudut pandangnya secara lebar, ada juga di sini tampilan secara dekatnya seperti apa, gambaran umum, dan juga kita di sini akan juga mencoba untuk memfokuskan pada wajah, contohnya gitu ya. Kita pengen memfokuskan pada wajah. Ada juga di sini objek, teman-teman, itu terkait namanya informasi tentang objek target ya. Jadi objek target itu dia contohnya di sini apa aja. Contohnya di sini kita punya penyihir dengan janggut panjang ya, itu contoh dari objeknya. Terus juga ada contohnya juga perempuan dengan rambut merah. Nah, jadi kita di sini punya dua hal lah terkait objek ini sendiri. And then ada juga di sini tindakan ya, teman-teman ya. Nah, kira-kira fungsi objek tersebut tuh seperti apa sih? Apa fungsinya? Dan kira-kira gerakan khusus ini memungkinkan apa nih? Nah, di sini kalau dia bilang ya, dia itu mungkin besar akan terlihat dalam video ya. Contohnya apa aja? Contohnya ketika tindakan atau action itu dia berlari, dia berbicara, berteriak, maupun melakukan lompatan gitu ya. Jadi di sini merupakan suatu action juga yang bisa kita bilang. Lalu ada juga lingkungan dan juga pencahayaan ya, teman-teman ya. Nah, lingkungannya apa aja di sini? Kita bisa set pengaturannya. Contoh di sini, oh, adegannya ada di Singapura gitu ya. Ada di Singapura ya untuk adegannya. Ada juga di sini mungkin pantai. Ada juga di sini scene malam, lalu pantai di malam hari, dan juga mungkin ada kota dengan lampu-lampu neon. Jadi di sini ada kurang lebih ada 5 hal dari pengaturannya. Lalu untuk pencahayaan itu sendiri, nah di sini ada keterangan ya, pencahayaan sendiri merupakan elemen penting dalam setiap bingkai di bagian sini. Ini juga dapat diatur secara spesifik juga nih teman-teman. Jadi bisa kita set juga secara spesifik.
Contohnya apa? Kita bisa set misalkan senja ya, atau bahasa itu udah sore yang berwarna orange gelap. Ada juga di sini fajar ya, fajar kayak pagi hari, dan juga di sini ada kita set juga cahaya bulan di malam hari ya teman-teman ya. Jadi kita set juga ada cahaya bulan di malam hari, serta ada juga pencahayaan seperti di film horor ya. Jadi di sini kita set juga pencahayaan itu seperti apa sih, contohnya di film horor tadi. Lalu ada juga di sini ya pengaturan tambahan apa saja sih yang mungkin tersedia di dalam runway itu sendiri, teman-teman. Kira-kira ada additional settings apa lagi sih di bagian sini? Nah, di sini kita bisa memilih gaya nih, teman-teman. Yang dimana gaya itu sendiri tidak hanya dapat ditentukan oleh perintah, tapi juga bisa dipilih nih secara manual dari opsi yang tersedia. Contohnya apa aja? Kita di sini punya claymation, object art, contohnya di sini ada macam-macam ya. Ada claymation, concept art, digital art, blue tone, dan macam-macam ya. Jadi di sini kita punya juga gaya yang bisa kita tentukan atau tone-nya nih. Kira-kira mau seperti apa sih yang pengen kita pilih atau kita adjust. Kita juga bisa mengatur kameranya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengatur kamera seolah-olah kita yang sedang mengambil gambarnya ya. Nah, lalu juga gerakannya juga bisa diatur ya pada beberapa bidang nih di bagian sini. Contoh kita set secara horizontally, mungkin secara vertikal, secara pan, segala macam. Nah, ini nih, kita tinggal setting-setting aja ya untuk di bagian namanya kamera motion atau pergerakan dari kameranya. Nah, ini ada macam-macam setting. Nah, lalu kita juga bisa memberikan gambar sebagai suatu perintah ya, atau bahasa itu mungkin prompting teman-teman di bagian sini. Nah, terus di sini jika teman-teman tidak dapat masukan video yang sesuai, kita juga bisa mencoba membuat gambar dari bingkai pertama di Vision Brain dan juga bisa mengunggahnya nih ke runway bersama dengan teks perintah contohnya di sini. Contoh ya, di sebelah kiri kita bisa set, kita punya gambarnya teman-teman. Kita punya gambar, tinggal kita tambahkan aja promptingnya di bagian kiri tadi ya teman-teman ya. Kita bisa set aja promptingnya, kita set prompting dan nanti hasilnya akan seperti ini nih, yang ada di sebelah sama dengan ini teman-teman. Jadi ntar kita bisa langsung set aja. Seperti itu. Ntar gambarnya kayak bergerak begitu ya, contohnya di sini. Makanya kita pakai runway juga ya. Nah, sekarang kita akan discuss dulu terkait namanya pembuatan video sendiri, teman-teman. Nah, jadi konten apapun tuh bisa kita buatin konten video ya. Kita bisa buatin reels yang lucu mungkin ya, atau mungkin reels yang tidak lucu. Kita juga bisa bikin cutscene ya, atau bahasa itu potongan dari suatu scene. Kita juga bisa mencari inspirasi ya. Di sini kita bisa mendapatkan lebih banyak daripada hanya dari gambar. Jadi kita bisa dapetin hal-hal yang lainnya secara lebih banyak. Kita juga bisa mencarikan referensi yang bagus nih dan juga cepat teman-teman. Contohnya di sini kita menggunakan desainer sebagai suatu panduan. Di sini kita juga bisa memberikan referensi ya. Itu bisa diberikan kepada desainer dengan instruksinya sebagai berikut nih. Contoh di sini kita bilang begini cara aku melihatnya, jadi buatlah seperti ini. Nah, jadi di sini kita buat teman-teman cara kita melihatnya dan juga buatlah seperti ini. Nah, jadi kita bisa bilang tuh kita buatin seperti ini gitu ya, teman-teman semua ya. Kita buatkan seperti ini. Nah, so hari ini kita akan ngapain aja, teman-teman? Kita akan mempelajari nih cara kita mengedit video itu seperti apa. Terus juga kita akan mempelajari cara kita menambahkan gambar, atau mungkin animasi di Twine itu seperti apa sih. Jadi caranya dan how-nya itu seperti apa, kita akan coba discuss dan juga pelajarin di pembelajaran kita hari ini ya, teman-teman semua. Oke, nah di sini kita akan belajar nanti menggunakan tools namanya OpenShot ya, teman-teman semua. Nah, di sini kita punya namanya video editing ya, yang berarti di sini kita akan membuat klip dari beberapa video di bagian sini, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengedit video kita menggunakan program namanya OpenShot ya. Cuman di sini karena teman-teman di sini menggunakan tablet, rata-rata ya tablet dan juga mungkin iPad. Nah, makanya di sini nanti kita menggunakan tools lain ya. Mungkin nanti kita akan menggunakan Canva online ya di bagian sini ya. Kita perlu menggabungkan video-video yang dihasilkan menjadi satu klip video dan kita bisa membuka program dari OpenShot nantinya. Nah, kalau dari OpenChat sendiri tampilannya seperti ini, teman-teman ya. Kita bisa mengedit tabelnya di bagian sini. Nanti akan aku jelasin lagi mungkin untuk Canva-nya ya. Di sini ada jendela juga nih buat kita melihat sumber materinya. Nah, di sini untuk mengedit table kita di sini punya nih, teman-teman ya, di track 5 ini. Kita tinggal setting aja. Udah tinggal dimasukin aja. Lalu kita juga bisa mengubah ukuran setiap jendela nih. Misalkan kita mau buatin ukuran setiap jendela, kita bisa set aja. Dan untuk melakukan hal ini, kita bisa menarik tepi jendela seperti yang teman-teman bisa lihat ya di bagian sini tadi ya, di sebelah kanan ini. Bisa kita geser-geser kalau menggunakan OpenShot. Lalu kita juga bisa mengunggah ini ya, teman-teman ya, videonya ke dalam proyek. Nah, ini caranya gimana? Tinggal ke bagian file aja nih, ke bagian file, and then kita klik namanya apa? Import files nih. Import file, kita klik import file, udah masukin aja nih file, misalnya ada 5. Langsung drag and drop aja nih ya, drag and drop, masukin ke dalam import files, dan udah, kita sudah berhasil mengimport videonya ke dalam OpenShot ini. Lalu di sini untuk mengunggah video ke proyek, nah nanti kita tinggal tekan tombol Control Command aja nih, sambil menahannya, biar kita bisa pilih banyak video secara langsung ya, secara sekaligus. Cuman kan di sini kalau kita menggunakan PC ya,
Beda cerita kalau misalnya kita menggunakan tablet, teman-teman. Nanti akan aku contohin juga. Udah deh, nanti kita tinggal drag and drop aja nih, pindahin dari yang ada di sini nih, teman-teman, video yang ada di sini tadi, pindahkan ke sini. Biar nanti kita bisa lakuin adjustment dan juga editing ya. Nah, udah tinggal dimasukin, terus kita edit aja deh di bagian sini. Nah, kita juga bisa mengubah skala table ya, teman-teman. Kita bisa melakukan pengeditan dengan menyeret penggeser. Jadi ntar kita bisa lakuin namanya adjustment aja. Kita bisa geser-geser segala macam, teman-teman. Lalu kita juga bisa membagi video menjadi beberapa segmen ya, dengan menggunakan alat di sini ada crop nih. Ada si gunting ini, teman-teman ya. Ada gunting buat kita nge-crop nih. Kira-kira nanti tampilannya seperti apa, kita bisa cropping aja dengan menggunakan si gunting ini sendiri nih. Nih, si gunting ya, teman-teman semua. Untuk menghapus segmen yang tidak diperlukan, kita juga bisa melakukan hal ini, teman-teman ya. Kita bisa mengaktifkan alat crop lagi, dan tinggal kita bagi aja nih, jadi beberapa segmen. Terus nanti kalau misalnya udah, kita bisa mematikan alat cropnya aja, dan kita bisa menyorot aja nih, segmen yang tidak diperlukan, dengan menekan tombol delete ya, kalau menggunakan scene ini. Ntar tinggal diklik kanan, terus delete. Oke, lalu juga tinggal dipindahkan aja segmen berikut ke posisi yang udah dihapus nih, kira-kira nanti posisi seperti apa, kita tinggal adjust aja. Nah, jika kita membuat kesalahan, teman-teman, kita juga bisa nih membatalkan tindakan yang terakhir ya. Jadi kita bisa, misalkan di sini teman-teman tadi kehapus nih, ke delete atau kepotong. Nah, tinggal di sini undo aja nih. Ada tombolnya kok, tenang aja. Ada tombol back. Nah, ini ada juga namanya redo ya. Di sini ada redo, dan di sini ada juga namanya undo. Undo itu berarti buat kembali ke sebelumnya. Kalau redo kita kembali ke yang barusan tadi kita terakhir kerjain. Nah, kita juga bisa menambahkan transisi antar segmen video ya. Jadi ntar di sini kalau misalnya di aplikasi OpenShot, mungkin nanti teman-teman kalau misalnya mau coba lewat PC juga bisa. Nah, nanti tinggal ke bagian transition aja di sini, pilih transition ya, teman-teman. Terus sudah deh, tinggal pilih kira-kira transitionnya mau seperti apa nih. Mau yang fade kah, white to bottom top kah, atau segala macam, tinggal dipilih aja. Buat nanti kita lakuin hal kayak tadi ya, teman-teman semua. Nah, terus juga kita bisa menambahkan transisi antar segmen video, teman-teman, di bagian sini. Tinggal ditambahin aja, nanti kurang lebih ntar hasil seperti apa, ntar kita bisa lihat aja ya. Udah deh, kita tinggal ke view aja di sini. Jika kamu tidak memiliki tab transisi, aktifkan terlebih dahulu. Kita bisa ke bagian docs, lalu kita set captionnya aja langsung di bagian sini ya. Jadi ntar kita bisa lakuin namanya adjustment dan juga setting ya di bagian sini. Sorry, tadi itu ada di, nah ini dia ya. Nah, nanti transisi antara video itu bisa dilakukan dengan menggunakan cara lain juga, teman-teman ya. Contoh di sini, kita bisa memindahkan satu klip video ke atas klip lain untuk secara otomatis membuat transisi di antara keduanya. Jadi ntar kita bisa lakuin setting aja nih, sebagai yang teman-teman bisa lihat nih di bagian sini ya. Kita geser-geser, terus udah deh. Nanti kita bisa adjust aja ya, seperti yang teman-teman bisa lihat ya, contohnya seperti ini. Nanti dia akan membuat transisi secara otomatis ya, tinggal ditiban aja lah. Dan nanti setelah kita udah berhasil buatin videonya, tinggal kita klik ini aja nih, yang kayak run ya, teman-teman. Buat nanti kita lihat nih tampilan dari video itu seperti apa sih. Buat nanti kita download nantinya. Udah, nanti kalau misalnya sudah, teman-teman, kita tinggal export aja. Kita bisa klik namanya export video, dan nanti klip yang barusan tadi kita buat, teman-teman, nanti akan terdownload ya, terekspor, dan kita bisa gunakan filenya mungkin untuk simpanan pribadi, atau mungkin kita bisa edit lagi. Gitu. Dan jangan lupa juga di bagian 3 ini, ntar teman-teman bisa kasih nama di sini. Kasih nama, terus taruh nih kira-kira file mau taruh mana, dan juga nanti atur ya kira-kira mau apa nih. Cuman mungkin di sini kita bisa secara normal aja nih, pakai yang default aja. Udah, ntar tinggal klik namanya export video. Nanti videonya akan terekspor. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, apa sih kira-kira format video yang terbaik untuk menambahkan video ke dalam permainan? Nah, mungkin buat hal ini, kita bisa menggunakan MP4 aja ya, teman-teman ya. Mungkin standarnya kita bisa menggunakan MP4 aja nih. Buat kita bisa membuat seperti ini nih, videonya nanti. Nanti di Canva harusnya menggunakan MP4 juga ya, teman-teman ya. Nah, jangan lupa juga, teman-teman, nanti videonya juga perlu diubah nih menjadi animasi GIF di bagian sini. Jadi ntar make sure teman-teman dibuatin animasi GIF ya. Jadi ntar adjust sebagai animasi GIF, ini mana dia itu akan menggunakan lebih sedikit memori, memuat lebih cepat, dan juga lebih mudah ditambahkan ke proyek daripada ke video. Teman-teman, nanti kita akan coba buat di bagian sini. Nah, nanti tinggal dimasukin aja nih, kalau udah ke bagian sini, ke easy GIF ya nanti, setelah kita ngedit videonya, kita tinggal ke video to GIF, teman-teman di bagian sini, terus tinggal pilih file aja, choose file yang barusan tadi kita masukin, udah tinggal klik upload video. Nanti videonya akan terupload ya, teman-teman. Setelah terupload, apalagi, nah nanti kita bisa lakuin adjustment dan juga editing di bagian situ. Sip, itu dia teman-teman ya. Mungkin kita akan coba, aku akan coba jelasin dulu terkait nama aplikasinya,
Di sini kita akan pakai Canva ya. Nah, edit video yang dihasilkan menggunakan program OpenShot, buat animasi di EasyGIF, ganti nama file agar lebih mudah. Contohnya adalah si One GIF nih, teman-teman semua. Nah, ini mungkin abis ini ntar kita akan coba kerjain tasnya dulu. Nah, cuma di sini aku akan jelasin dulu teman-teman terkait yang akan kita gunakan hari ini ya. Nah, jadi ntar teman-teman akan menggunakan dua link ini. Ini aku share ya, teman-teman. Di chat, Barik pakai laptop lama jadi mungkin agak kurang. Oke. Mungkin Barik bisa ikutin punya aku dulu aja ya. Jadi kita pakai yang sama dulu aja. Nah, ntar buat editing video bisa di sini, di Canva. Terus nanti buat cari gambarnya bisa di sini ya. Nah, ini aku tanda ini. Sorry. Oke, HTTPS. Cari gambar titik dua. Nah, ini dia. Oke, ntar teman-teman bisa kesini aja. Nah, mungkin aku sedikit contohin dulu. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan, teman-teman? Nah, di sini kita download video dulu yang kita inginin ya. Contoh di sini aku pengen apa ya contohnya ya. Mungkin aku pengen ini deh. Nih. Ini kita bisa juga langsung namanya edit in Canva nih. Ada tulisan edit, tinggal diklik aja. Ini langsung kita bisa edit di Canva, teman-teman. Nah, kita kalau enaknya pakai Canva tuh kita bisa langsung download aja gitu ya. Dibandingkan kalau misalnya kita nanti pakai OpenShot, kita harus download dulu, teman-teman. Gitu. Nah, ini di sini ada editor ya, lihat nih kalau kita play. Nah, tuh lihat ya. Nah, di sini kita akan lakuin namanya beberapa setting ya, teman-teman ya. Nah, tuh set. Nah, di sini kita bisa cut aja nih contohnya. Kita bisa juga adjust kira-kira mau semana. Nah, ini tinggal aku ini aja nih. Kalau di sini tinggal digeser ini aja nih, teman-teman. Cara nge-cutnya di sini. Nah, misalkan pengen jadi 5 detik. Aku pengen jadi 5 detik aja. Oh, udah deh, ke sini aja nih. Gitu. Ntar kita akan coba buat ya. Jadi ntar teman-teman boleh ekspor dulu aja ya buat hal ini. Oke, teman-teman mungkin kita istirahat sejenak dulu karena kebetulan di sini azan maghrib ya, teman-teman ya. Kita akan kembali lagi mungkin di jam 7.28 ya, 7.27 ya teman-teman semua ya. Mungkin teman-teman boleh minum sejenak, sambil minum sejenak dan juga mungkin boleh eksplor juga terkait Canva yang barusan aku kirim ya. Bisa boleh diklik terus juga cari video yang kira-kira teman-teman pengen edit tuh kira-kira apa. Gitu, itu aja teman-teman. Selamat istirahat dan sampai jumpa di jam 7.27 ya teman-teman semua. Terima kasih.
Oke, teman-teman. Oke, sip, udah selesai ya. Jadi mungkin boleh on cam lagi, teman-teman semua. Biar kelas kita makin interaktif juga tentunya. Barik, Marco, Ibrahim, dan juga Andra boleh on cam lagi ya. Oke, sip, teman-teman. Kita lanjutin dulu ngerjain tugas yuk, teman-teman. Mungkin boleh share screen dulu. Nanti di situ akan ada juga discussion terkait open chat. Yuk, teman-teman. Boleh share screen dulu. Oke, yuk, Ibrahim, Barik, Andra. Oke, Ibrahim sama Andra bisa open cam. Oke, ini Ibrahim udah share screen ya. Sip, yuk kita kerjain segmen yang pertama ya, teman-teman ya. Nah, yang lainnya boleh share screen juga dong. Nah, mungkin di sini aku pakai layarnya siapa nih? Oke, dibuka tasnya dulu ya, teman-teman ya. Jadi jangan buka Canva dulu, tapi buka algonya dulu ya. Kita akan ngerjain tugas algonya dulu. Let's go. Yuk, yang lainnya Andra boleh share screen, Barik boleh share screen, dan juga Marco ya. Share screen juga. Kita akan kerjain tugas. Yes, Barik. Nggak, ini karena pakai laptop lama, jadi yang algonya nggak ke save itu, harus login ulang. Oke, nih akun ya berarti ya. Nah, bentar aku cari dulu Iya. akunnya punyanya Barik. Oke, nah nomor 17 ya, teman-teman ya. Barik, 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 barik. Nah, ini. Ya, aku chat di eh, Zoom ya, Barik. Iya. Itu dia, udah aku kirim ya. Oke, Yuk, makasih ya. teman-teman yang lainnya boleh share screen. Nah, di sini teman-teman. Oke, nah ini aku spotlight punyanya Andra ya. Oke, nomor satu, teman-teman. Bentar ya, mungkin sambil nunggu yang lainnya juga. Barik, belum share screen nih. Ibrahim sudah di, oke, udah di room. Marco, dibuka platformnya. Marco di nomor 17, di nomor satu dulu ya. Dan itu ada dokumentasi juga, teman-teman sebelumnya ada gambar buku. Itu bisa dibaca-baca juga aja ya. Misalkan pengen lebih paham terkait apapun, nah itu bisa ke sana aja. Oke, nah nomor satu, teman-teman. Cocokkan nama elemen jendela program dengan penjelasannya. Nah, di sini apa aja? Ada satu, yaitu pemutar. Dua itu jendela untuk melihat sumber materi. Dan juga tiga, namanya label pengeditan. Nah, kita diminta untuk mengisi location-nya. Nah, kira-kira apa nih? Kalau misalnya dilihat ya. Berarti nomor satu yang mana, teman-teman? Berarti pemutar ya. Jadi yang tengah-tengah itu adalah nomor satu, teman-teman. Sementara kalau yang di pojok kiri, yang gambar kotak itu berarti adalah apa? Namanya itu nomor dua ya, atau bahasanya jendela untuk melihat sumber materi. Jadi kita isikannya dengan menggunakan angka ya, teman-teman. And then the last part yang paling bawah itu adalah tiga baru, tabel pengeditan, teman-teman semua. Gitu. Jadi yang nomor apa yang atas itu adalah dua ya, jendela untuk melihat sumber materi. Lalu yang tengah itu adalah satu, dia itu pemutar. Yang paling bawah itu tiga. Gitu. Coba ini punyanya Andra. Oke, Andra udah selesai sampai nomor sana. Sekarang nomor dua, teman-teman ya. Bagaimana cara kita menambahkan video ke proyeksi, teman-teman? Nah, jadi pertama, pindahkan file ke jadwal program. Oke, itu benar. Lalu klik file, lalu open. Yes, itu benar juga. Dan juga seret video ke tabel pengeditan. Itu benar juga. Jadi ya, semua hal di atas tuh benar ya, teman-teman ya. Jadi semua hal di atas tuh benar semua, teman-teman. Jadi kita punya, ya udah jawabannya adalah semua hal di atas itu benar, teman-teman. Jawabannya semua hal di atas itu benar. And then sekarang nomor tiga. Nah, coba nih, aku lihat. Oke, bagaimana cara memotong video di OpenShot? Nah, jadi tadi pakai apa? Pakai alat namanya crop, teman-teman. Jadi alat yang digunakan untuk memotong adalah dengan menggunakan crop ya tadi ya. Dengan menggunakan alat crop. Oke, sekarang nomor 4. Bagaimana cara menghapus segmen video yang tidak diperlukan? Nah, gimana nih cara kita bisa menghapus segmen video yang mungkin tidak diperlukan, teman-teman? Nah, di sini kita bisa mengaktifkan alat crop, teman-teman. Lalu juga kita bisa memisahkan videonya, kira-kira seperti apa. Kita bisa juga menonaktifkan alat tersebut ya. Contoh di sini kita nonaktifin apa, dan juga kita bisa juga memilih fragment nih, yang mungkin diperlukan tuh apa, dan tinggal tekan delete aja. Jadi ada beberapa hal ya. Kita bisa mengaktifkan alat crop-nya, pisahkan videonya, split, lalu nonaktifkan alat tersebut, dan juga pilih fragment yang diperlukan. Lalu tekan delete. Nah, lalu ke nomor satu nih, terakhir ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita akan menggunakan easy GIF yang barusan tadi aku jelasin, teman-teman. Aku share screen lagi ya, teman-teman semua.
Nah, tadi barusan aku udah buatin desain Canva tadi. Jadi, make sure teman-teman di sini pilih dulu. Teman-teman kontennya mau apa nih? Coba aku contohin lagi ya. Misalkan di sini aku pengen yang gambar ikan nih. Kita bisa klik download. Cuman kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan PC, kita bisa edit in Canva aja nih. Tinggal klik bagian edit. Nah, di sini ada tulisan ada gambar logo C, berarti dia menggunakan Canva. Nah, tinggal tunggu aja. This will only take a moment. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meringkas teman-teman ya. Atau bahasa itu kita buat dia itu lebih pendek nih di sini nih. Karena kan di sini durasinya cukup panjang nih, punya aku di sini 20 detik. Sementara yang mau digunakan nanti itu nggak boleh lebih dari 10 lah kalau bisa. Make sure tuh maksimal di 10. Nah, makanya di sini aku mungkin akan cut ya, teman-teman ya. Nah, mungkin di sini aku pengen adegan scene ketika ikannya dilepas. Nah, ini ikannya dilepas ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini tinggal di bagian sini aja nih. Edit. Oke, adjust. Sini kita bisa kasih filter juga, teman-teman. Nah, aku pengen cut aja nih. Jadi aku pengen di scene berapa nih? Nah, dari sini sampai dia itu melepas ikannya. Oke, sampai sini. Tarik. Set. Nah, oke. Nah, terus di sini aku potong lagi. Nah, aku dari sini maunya. Set. Oke, jadi dapat di 7,2 detik ya punya aku ya, teman-teman lihat. Set. Nah, udah tinggal digeser aja deh. Jangan lupa digeser. 7 detik ya punya aku. Nah, ini dari ikannya dipegang sama si fisherman-nya atau si pemancingnya ini, teman-teman. Sampai dia itu turun ya, atau jatuh lah. Dia dimasukin ke dalam danau lagi. Nah, kalau udah tinggal kita klik apa download di bagian sini. Download. Nah, di sini kita pilih apa nih? MP4. Oke, di sini kita pilih MP4. Ada MP4. MP4 video. Nah, kita pilih MP4 aja, teman-teman. Make sure pilihnya MP4 di bagian sini. Dan tinggal klik download. Nah, sebenarnya di sini juga bisa bikin GIF ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih sama nih. Sebenarnya yang pengen kita gunain toolsnya itu menggunakan GIF. Nah, cuman di Canva itu sebenarnya bisa juga. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kendala, nanti kita coba praktikan lagi ya. Buat ngelakuin hal tersebut. Udah nih, tinggal di download nih. Misalkan aku sini download, jadi namanya apa? Misalkan Fisherman gitu ya, Fisherman. Fish and Fisherman. Kayak misalnya namanya ini Fish and Fisherman, tinggal diklik save. Udah, kita tinggal ke Easy GIF ya, teman-teman ya. Ini cukup simpel kok, nggak sulit. Tinggal ke easygif.com di bagian sini. Terus tinggal apa? Klik namanya video to GIF, teman-teman. Kita pilih video to GIF ya, video dari video ke dalam GIF. Kita klik di bagian sini, video to GIF, terus tinggal dimasukin aja videonya tadi. Choose file. Terus tadi masukin videonya namanya apa? Aku tadi masukin namanya adalah Fish and Fisherman. Dimasukin ke bagian sini, terus tinggal klik namanya upload video. Dan tinggal tungguin aja deh. Nanti dia akan merender biar dia itu jadi GIF ya, teman-teman ya. Jadi tinggal ditunggu aja nih. Wait. Kita akan menunggu, dia sedang mengupload, teman-teman. Nah, lihat nih, uploading video, dia sedang merender, lagi muter-muter. Kak, itu di mana? Yes, itu di Canva ya. Ini Canva-nya nih. Ini Canva-nya nih, aku kirimin ya. Buat ngeditnya tuh di sini. Edit video di Canva. Nah, ini bisa diklik aja nih linknya nih. Aku udah kirimin linknya di bawah ya, di chat. Jadi bisa langsung diklik aja. Coba yang lainnya mungkin boleh sambil dicoba juga, teman-teman. Sorry. Cuma di mana di Canva? Gimana tuh maksudnya? Di mana di Canva apa? Coba kamu Kayak klik dulu. itu maksud aku itu kayak di Canva kayak editingnya kayak di mana maksud aku. Oke, nah editingnya kamu gini, kamu ke ini dulu, Ibrahim. Lihat share screen aku gak? Iya. Nah, di sini kamu pilih pilih dulu kira-kira bagaimana nih. Misalkan ini ada gambar edit nih, edit Canva, diklik. Terus di sini kamu lakuin crop aja, kita potong aja. Karena videonya terlalu panjang, jadi di Canva yang perlu kita lakukan adalah kita bisa motong videonya, atau mungkin kita bisa juga kasih filter ya. Kita cut, kita potong, atau kita kasih filter lah.
Nah, di sini nih, lihat nih contohnya nih. Kita potong. Set. Nah, jadi sampai di itu di bawah 10 detik. Nah, 8 detik. Nah, gini ya. Udah, kalau misalnya udah tinggal di download. Download. Terus pilihnya apa? Pilihnya MP4 ya. MP4 video. Udah, tinggal klik download. Nah, tunggu nih. Sedang uploading. Ntar kalau dia udah selesai uploading, kita tinggal download aja. Klik download di bagian sini nih. Kelihatan nggak Ibrahim share screenku? Ibrahim. Downloadnya pilih yang mana? Nah, coba mana nih punya Andra? Coba Coba cek. aku share screen, Kak. Boleh. Nah, tuh udah bener. Andra udah bener tuh. MP4 lagi di download. Udah. Nah, coba lihat. Nah, nih udah jadi. GIF-ku udah jadi, teman-teman lihat. Nah, lihat di sini. Dan dia akan berulang-ulang nih. GIF-nya ini ya. Nah, ini tinggal kita download aja deh. Kalau misalnya udah jadi seperti ini. Udah diupload, tinggal klik namanya convert to GIF ya. Nah, tinggal tunggu aja nih. Kita klik tadi, aku namanya klik namanya convert to GIF. Nah, lihat, GIF-nya udah jadi. Dan nih, kalau misalnya udah, tinggal kita klik apa? Save. Udah deh, save itu sama dengan download juga di bagian sini ya. Fisherman Video GIF Converter. Nah, coba nih kalau teman-teman lihat sekarang ya. Ini aku share screen secara full, teman-teman. Screen one. Kak, ini coba lihat, Kak. Mana? Ibrahim. Yes, mana Ibrahim? Coba kamu buka ini dulu deh Ibrahim. Ibrahim buka ini dulu nih yang aku kirim linknya. Nih, coba kamu ke zoom lagi terus klik yang ini nih. Atau barusan aku klik yang cari gambar. Klik yang bagian cari gambar. Nah, tadi mana tuh punya Andra videonya. Jangan lupa make share videonya tuh dipakai lagi ya. Karena nanti kita akan gunakan video tersebut buat kita edit dan juga kita jadikan GIF di bagian sini. Nah, Let's ini Andra. play. Coba Andra ke bawah. Klik klik juga namanya to GIF. Nah, convert to GIF. Nah, itu dia. Jadi yang kita akan gunakan adalah yang GIF ya, teman-teman semua ya. Coba Ibrahim, mana Ibrahim? Nah, kamu klik ini Ibrahim. Coba kamu kembali dulu deh Ibrahim deh. Back. Kamu klik link yang aku kasih tadi. Nah, coba pilih salah satu foto deh. Oke, cari yang free aja ya. Cari yang free aja. Cari yang free aja. Nah, mungkin di sini aku contohin deh. Ini yang free nih. Nih, contoh Ibrahim bisa pakai ini nih contohnya nih. Misalkan ini ya. Ini dia. Nih, ada orang lagi menuang sesuatu nih. Nih, aku copy link address, teman-teman. Nih, coba boleh ke link ini buat Ibrahim tuh. Aku baru banget ngirim. Coba Andra berhasil gak Andra? Udah jadi punya Andra? Nah, Andra udah berhasil ya. Good job Andra. Nah, lihat tuh ya. Jadi nanti GIF itu berarti ntar dia bakal ngulang-ngulang, teman-teman. Oh, set. Ikannya diambil, terus langsung ditaruh ke danau lagi ya punya aku ya, teman-teman ya. Yang lainnya gimana? Coba. Marco gimana Marco? Barik gimana Barik? Bisa Barik? Aman? Aman ya? Oke. Andra udah jadi, Andra mungkin nanti Andra boleh explore lagi dari sini nih. Mungkin coba bikin yang lain sambil nunggu temannya. Nah, boleh Lamborghini. Pakai ini dulu aja Ibrahim mungkin. Bagi contoh ya, coba diklik Lamborghini bisa gak? Dia cuma foto, kita butuhnya video. Coba yang tadi dulu aja. Pakai yang tadi dulu aja.
Ibrahim, karena kita butuhnya video. Nah, coba kembali dulu deh. Coba back. Kamu back dulu, terus kita pilih editin Canva. Back, tadi pilih yang tadi dulu aja ya, main science tadi. Terus kamu pilih editin Canva ya, buat kita crop, kita potong videonya. Oke, so far berarti yang udah selesai. Baru Andra ya. Barik udah selesai belum Barik tadi? Oh, lagi dimasukin ya. Oke, coba dimasukin Barik. Video to give, terus dimasukin tadi videonya tuh di bagian mana sih videonya? Oke, terus pilih klik namanya upload video. Kalau misalnya sudah itu belum masuk tuh. Choose file, di choose file dulu, dimasukin filenya, terus langsung di ini lagi ya, dimasukin lagi ya. Choose file, nah choose filenya. Belum masuk tuh videonya, Barik. Ibrahim gimana Ibrahim bisa? Marco gimana Marco? Udah sampai mana? Ini lagi download dari Canva. Oke, siap lagi download ya. Gimana yang lainnya? Ini sampai jam 7.55 ya, teman-teman ya. Nanti kita habis ini akan lanjut lagi buat ke materi selanjutnya, teman-teman. Nah, terus coba ke bawah Barik. Ke bawah. Nah, pilih convert to GIF. Nah, itu dia. Nanti kamu tinggal, kalau udah jadi, tinggal di save aja. Dan nanti dikumpulin ya. Jadi ntar yang dikumpulin adalah yang versi GIF-nya. Nah, itu di bawah tuh udah jadi. Jangan lupa di klik save ya buat di-download. Tuh ada save kan di situ, di bawahnya. Sip, Barik juga udah selesai, bisa dikumpulin juga ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi dulu ya ke materi kita ya, teman-teman ya. Oke, barusan tadi kita udah berhasil bikinin GIF kita sendiri ya, teman-teman ya. Kita udah berhasil buat hal tersebut. Nah, sekarang kita akan coba bikin hal baru nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjutin dulu ke materi kita ya. Tadi kita udah berhasil bikin ini tadi ya, buat video dalam game dengan menggunakan EasyGIF barusan ya. Nah, di sini kalau kita cek ya. Kita next dulu, teman-teman. Nah, tadi kita udah ini ya, kita next dulu aja, ntar kita istirahat. Nah, sekarang cara kita bekerja di Twine nih, teman-teman. Jadi cara kita bekerja di Twine itu seperti apa sih? Nah, jadi ntar di sini kita akan coba buat buka proyek permainan kita, teman-teman ya. Jadi kan barusan kita udah buatin our project ya sebelum-sebelumnya, teman-teman, dengan menggunakan Twine. Nah, mungkin di sini teman-teman semua yang menggunakan tablet itu menggunakannya version dari
online ya buat Wine ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba buatin versi desktopnya nih teman-teman semua. Jadi ntar dari desktop itu sendiri, ntar kita coba buat tuh seperti apa sih. Nah, ntar kita akan coba lakuin ya. Nanti di sini teman-teman, nanti yang bisa kita lakukan adalah kita akan memilih paragraf di mana kita perlu memasukkan animasi GIF-nya nih. Nah, contoh tadi di sini kita masukin nih, let's say di bagian start. Kita masukin the central square of volume greeted with chaotic air currents, knocking down passably gitu ya, passers-by. Nah, jadi di sini ntar kita akan coba buatin juga seperti ini. Nah, untuk menambahkan animasi dan gambar, kita di sini perlu menggunakan namanya tag namanya image source di sini, teman-teman namanya. Jadi namanya adalah image source di bagian sini. Ntar dikasih nama image source. Nah, di sini ntar namanya pastikan apa? Misalkan di sini tadi namanya Fisherman, contoh let's say, atau enggak apapun. Make sure namanya sama dan juga formatnya juga sama. Di sini kita pakai .gif ya, teman-teman. Ntar kita bisa set aja kira-kira lebarnya berapa. Let's say di sini kita set di 40%, dan juga di sini kita set tingginya di 40% juga, teman-teman. Ntar kita juga bisa menambahkan perintah nih untuk menambahkan animasinya ya. Ntar kita tinggal setting aja di bagian sini. Di perintah namanya apa? Image source tadi ya. Nah, lalu juga agar tidak perlu menentukan jalur ke file, pastikan juga animasi GIF itu disimpan di folder yang sama dengan game, teman-teman. Jadi make sure juga dia itu ditaruhnya itu di folder yang sama dengan gamenya. Biar kenapa? Karena kalau misalnya nanti kita taruhnya dipisah, teman-teman, nanti dia nggak bisa muncul nih GIF-nya di dalam aplikasi gamenya. Jadi make sure ditaruh di folder yang sama. Nah, sekarang cara kita menambahkan video di Twine. Tadi seperti apa? Jadi ntar di sini teman-teman kita akan menambahkan video ya dalam game. Kita ke Twine. Kita akan menambahkan animasi GIF kita ke proyek kerja kita yang udah kita sempat buat, teman-teman. Pastikan juga semua file berada dalam folder yang sama dan publikasikan proyeknya lagi. Jadi ntar di sini kita perlu untuk republish ya, atau bahasa kita publikasikan ulang biar nanti di itu muncul. Jangan lupa juga nanti lampirkan tautan proyeknya di dalam platform ya. Ntar teman-teman boleh taruh Google Drive aja. Ya, ntar buat diarsipkan aja nih folder proyeknya. Unggah arsipnya itu ke dalam Google Drive. And then dapatkanlah tautannya habis itu ya. Linknya dan tampilkan dalam tugas di platform teman-teman. Jadi ntar kita bisa tambahin aja langsung ya ke bagian ini tadi, arsipkan proyek, unggah ke dalam Google Drive, dan juga masukin tautannya ke tugas ke platform kita. Lalu nanti jangan lupa juga teman-teman biar lebih seru dan lebih fun lagi, bagikan juga karya teman-teman di dalam Halo Fam ya. Yang dimana nanti semua karya teman-teman akan diunggah ke platform yang ada di lab biar nanti bisa dilihat oleh orang-orang banyak gitu ya. Jadi secara umum itu akan bisa dilihat nih teman-teman semua. Nah, sekarang abis ini kita akan coba juga teman-teman buat bikin bekerja berpasangan ya. Di sini kita akan lakukan namanya pemeriksaan bersama nih teman-teman di bagian sini tadi. Nah, ini seperti apa sih? Nah, di sini aku akan coba bikin random ya, teman-teman ya. Nanti aku akan buatin tim random di bagian sini. Ini buat task nomor 2. Di sini kita akan memeriksa nih, apakah rekan tim telah menyelesaikan permainan yang sedang dikerjakan. Jadi ntar di sini kita bisa kerja bareng-bareng buat bikin twine ya. Yes? Kenapa, Andra? Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambarnya. Nggak ada gambar? Kak, gini. Nggak ada gambarnya? Nggak ada gambar gimana nih? Oh, nanti ya. Dulu ya. Tunggu dulu kalau itu, tunggu dulu ya. Apa namanya, Andra? Wait. Nah, nanti kita ke situ kok, tenang aja. Ntar kita akan coba kerjain ya. Periksa apakah rekan tim telah menyelesaikan permainan yang sedang mereka kerjakan, atau masukin aja ke sini. Lalu juga jangan lupa juga catat pemeriksaan dalam dokumen. Di sini kita set sebagai pengujian permainan ya, teman-teman ya. Nah, ntar di sini bisa make a copy aja. Ntar di sini ada file juga. Ntar teman-teman bisa buat make a copy aja, buka tugas pengujian permainan, ikuti tautan yang disediakan, dan juga pastikan masukin ke Google Drive ya. Lalu juga salin dokumen ke dalam Google Drive teman-teman barusan. Lalu juga temukan proyek teman-teman semua di dalam ini semua ya, periksa proyeknya dengan mengikuti daftar periksa. Lalu isilah dokumen daftar periksa, salin tautan ke daftar periksa, dan juga lain-lainnya tadi ya, di dalam HaloFam tadinya. Udah deh, itu dia teman-teman semua. Sampai sini nih mau tanyakan dulu Kak, sebelum kita lanjut teman-teman. Any question? Kak, Yes? jadi ini kan karena balik makai laptop lama kan, itu gamenya yang di tua itu gak ada. Terus juga em, apa namanya sinyalnya juga di sini itu lagi kadang muncul, kadang hilang. Terus juga laptopnya ini udah panas, udah patah-patah dia, udah susah ngerakinnya. Oke. Nanti mungkin boleh coba buat dulu aja yang simple dulu aja, Barik, nggak apa-apa.
Yang penting tuh nanti kamu pakai versi online dulu aja, nggak usah download dulu, versi online dulu aja. Yang penting Barik paham dulu cara implementasi seperti apa. Gitu, oke? Oke. Oke, nanti nih buat tugas yang ketiga, teman-teman mungkin aku random dari sekarang ya. Di sini kita total ada berlima, jadi mungkin aku akan bagi ke dua tim ya, teman-teman semua ya. Pick quantity aku bagi menjadi dua tim. Oke, number of groups, ini dia ya. Coba kita start dari, oh sorry, salah ya di sini. Dan kayak di sini 5 ya. Coba kita lihat siapa aja timnya. Oke, nah ini timnya teman-teman. Jadi ntar buat tugas yang ketiga ini timnya. Aku screenshot dulu ya teman-teman semua. Nah ini aku kirim ke dalam grup ya teman-teman semua. Aku kirimkan ke dalam grup. Wait, aku kirimin ke dalam grup. Mana nih grupnya? Nah ini dia. Oke, wait. Nah jadi ntar teman-teman buat tugas yang selanjutnya, maksudnya tugas yang nomor 3, nanti kita akan kerjain kurang lebih di sini ada dua kelompok ya teman-teman ya. Nanti di sini udah aku bagi teman-teman kita punya kurang lebih ada berapa nih? Ada 5 orang ya. Aku bagi dengan satu tim itu kurang lebih ada 2 sampai dengan 3 orang. Teman-teman nanti bisa kita runingin aja nih buat pengerjaan itu seperti apa ya buat di bagian sini teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman sebelum kita istirahat. Any question? Ada yang mau ditanyakan? Oke, likely no question ya, seperti tidak ada pertanyaan ya. Nanti tim yang ini nanti akan kita kerjakan di segmen yang ketiga. Ntar habis ini kita akan coba kerjain dulu tas yang kedua dan juga kita akan kerjain juga tugas twine ya teman-teman semua. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Selamat istirahat. Kita akan ketemu lagi di jam 8 ya teman-teman semua. Boleh istirahat dulu sejenak dan nanti kita akan lanjutin tas kita sampai nanti akhirnya kita selesai di pembelajaran kita hari ini ya teman-teman semua. Terima kasih, selamat istirahat teman-teman semua. Thank you.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya untuk pembelajarannya. Yuk, teman-teman boleh share screen dulu. Andra, Barik, Ibrahim mungkin boleh on cam lagi dan kita akan coba kerjakan tasnya ya, teman-teman. Let's go. Yuk, boleh on cam lagi. Andra, Barik, dan juga Ibrahim. Yuk, yuk, let's go. Boleh di-share screen semuanya. Andra, Barik, kita kerjakan segmen kedua ya sekarang ya. Boleh on cam lagi juga, teman-teman. Barik sama Ibrahim belum on cam. Marco juga share screen juga ya. Yuk, kita kerjain segmen nomor 2, teman-teman. Let's go. Halo, halo. Oke, Marco, sip. Tadi Andra nomor 2 udah ya. Nah, mungkin kita kerjain segmen yang ini dulu. Oke, aku pakai screennya Marco nih. Yuk, Barik dan juga Ibrahim bisa kerjain juga ya. Oke, nomor 1. Tag apa yang digunakan untuk menyisipkan animasi di dalam GIF di Twine? Tadi apa nama tagnya? Masih ingat teman-teman apa nama tagnya? Adalah adalah image ya, IMG ya, IMG atau image. Apa yang perlu dilakukan sebelum menambahkan GIF di Twine? Nah, apa sih yang perlu kita lakukan teman-teman sebelum kita menambahkan GIF di Twine? Apa sih yang perlu kita lakukan untuk menambahkan GIF di Twine? Itu kita perlu untuk meletakkan animasi GIF ya, teman-teman ya, di folder yang sama dengan gamenya. Jadi kita perlu untuk meletakkan animasi GIF di folder yang sama nih, di dalam gamenya itu seperti apa. Nah, ini number 3. Bagaimana cara kita memasukkan GIF berukuran 40% bernama One GIF dengan benar di Twine, teman-teman. Jadi gimana caranya biar hal ini bisa kita kerjain? Jadi kita tadi menggunakan apa? Jangan lupa tagnya image. Nah, image apa? Image source ya. Jadi image src sama dengan one point GIF, weight-nya 40%, dan juga height-nya 40%, teman-teman semua. Jadi di sini punyanya Marco yang opsi nomor 2 ya, Marco ya. Oke, nah ini sekarang baru tugas Twine nih. Buka tab build, pilih opsi publish to file. Oke, sip. Kita akan coba nambahin, kerjain tas terkait Twine ya di sini, teman-teman semua. Oke, aku share screen dulu nih, teman-teman. Spotlight di share. Nah, di sini kita buka Twine ya, teman-teman semua. Kita pakai versi web aja, karena di sini, teman-teman semua, di sini kita menggunakan use in your browser. Nah, di sini kita pilih story kita ya. Nah, kita di sini langsung aja nih, teman-teman, buat kita tambahin punya kita sendiri. Nah, di sini kita lagi buatin apa sih? Contoh di sini aku mau masukin di dalam cerita satu ya. Cari klik aja cerita satunya di bagian sini. Nah, di sini kita bisa ketikin namanya image source, teman-teman. Image source di bagian sini. Nah, kita set juga di sini height dan juga width-nya menggunakan percentage aja mungkin di sini ya. Jadi kita bisa set kira-kira percentage-nya itu mau di berapa sih buat ukuran dari image-nya ini atau dari gambarnya ini, teman-teman. Kita bisa set aja di bagian sini. Sehingga nanti hasilnya tuh bisa sesuai sama yang kita inginkan ya, teman-teman semua. Udah sampai sini semua, mungkin boleh share screen juga buat Twine ya, biar aku bisa lihat nih teman-teman, udah sampai mana sih pengerjaan Twine ini. Nah, di sini tinggal dimasukin aja, apa nih kita set, misalkan height-nya 40%, width-nya 40%, and then juga kita masukin apa, height-nya juga 40%. Height-nya juga di 40% nih, teman-teman.
Oke, udah seperti ini. Oke, drive with. Oke, bla 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 bla. Flashnya ketinggalan kan? Apa? Flashnya ketinggalan Flash. di akhir. Oh iya, sorry sorry. Slashnya ketinggalan ya. Oh iya, thank you udah ingetin. Nah, ini dia. Sip. Nah, coba aku cek dulu. Nah, teman-teman kita cek dulu nih linknya, teman-teman. Nih, cek. Kira-kira nih linknya bisa dibuka atau enggak? Make sure linknya tuh bisa dibuka dulu ya. Kan di sini aku mau masukin gambar kan di bagian sini. Nah, di sini aku masukin gambar ini, contohnya. Nah, udah tinggal kita coba. Ini kita klik run ya. Walaupun di sini mungkin aku disclaimer dulu. Kalau di sini tuh bisa jadi tuh masih belum bisa nih, teman-teman ya. Karena di sini kita perlu untuk tambahin gambarnya. Nah, coba nih kalau aku klik run ya, play. Nah, di sini dia bakal muncul seperti ini nih. Dia blank. Karena kenapa? Karena memang blank gitu ya. Karena memang di sini kita nggak masukin file secara offline. Nah, coba aku masukin dulu. Aku bisa tambahin sesuatu nggak di sini? New. Oke, cancel, edit. Oke, enggak. Import. Choose file. Oh, di sini cuma bisa choose file aja ya. Coba kalau aku masukin gambar bisa nggak? Custom files. All files. Oh, nambahin ini misalkan. Open. Oke, dia dia ternyata nggak bisa ya, teman-teman ya. Jadi di sini memang kita bisa set ini aja ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan tadi nggak bisa. Jadi mungkin teman-teman yang di sini nggak bisa, nah di sini caranya tuh kita nggak bisa pakai Google Drive juga ya. Jadi kita harus menggunakan file offline, teman-teman. Jadi caranya gimana? Nah, mungkin aku di sini bakal jelasin ke version desktopnya, teman-teman semua ya. Karena di sini kalau versi web ternyata nggak bisa nih. Karena memang di sini filenya itu ya dia tidak bisa memuat ini secara online ya. Coba ya, aku akan konsul dulu sebentar ya. Coba kita ke chat GPT. Kenapa hal ini bisa terjadi sih? Biar kita tahu juga nih. Oke, ini kita konsul ke chat GPT dulu ya. Oke, saya sudah memasukkan gambar saya dalam tag image source di dalam Google Drive View. Tetapi ketika saya menjalankannya di Twine online saya, gambarnya tidak muncul gitu ya. Itu kenapa? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi apa-apa bisa juga sekarang kita konsul ke ChatGPT, teman-teman ya. Walaupun dulu tuh aku ada, nah coba kita lihat di sini. Masalahnya bukan cuma satu, tapi ada beberapa penyebab ngomong tahu gambarnya gue lihat tidak muncul Twine. Ada error katanya di sini ya. Oke, ini wajib dibenarkan. Oke, kata dia harus dibenerin. Oke, salah karena tanda petik tidak ditutup di with. Oke, nah katanya ada kesalahan satu. Nah, di sini udah perbaikan. Oke, nah di sini aku copy. Nah, mungkin di sini cara benar biar awal gambar, bla 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 bla. Bla. Oke. Nah, jadi mungkin di sini kita bisa menggunakan tools ini, teman-teman ya. Karena di sini Google Drive tuh kadang-kadang tuh memang nggak bisa nih. Kita bisa menggunakan beberapa tools di sini. Coba di sini aku pakai iMgur ya. Di sini kita akan coba pakai iMgur, teman-teman. Biar di sini bisa semua nih. Coba nih aku ganti dulu. Oke, nah kira-kira ini bisa gak nih kalau aku jalanin? Test from here. Nah, dia tetap nggak muncul ya, teman-teman ya. Karena memang kalau di sini tuh dia nggak bisa. Jadi kita bisa menggunakan mungkin iMgur. Nah, kita akan upload di iMgur ya. Nah, di sini sesuai sama rekomendasi ChatGPT. Jadi dengan ada ChatGPT ini tentunya akan membantu kita banget ya, teman-teman ya. iMgur, upload. Nah, kita bisa ke iMgur aja, teman-teman. Image upload and meme generation. Nah, ini biasanya buat kita bikin meme segala macam. Nah, tinggal tambahin aja di sini drop image here.
Terus foto video. Nah, di sini aku masukin yang tadi ya, contoh si Fisherman. Aku share di sini full screen kan ya. Nah, ya. Pilih Fisherman, teman-teman. Udah, tinggal ditunggu aja. Dan kita copy link aja nih. Copy. Nah, tinggal tunggu di bagian sini. Ini udah lagi di-upload ya. Jadi kita bisa tunggu dulu aja nih, karena di sini file tadi kan GIF, teman-teman. Jadi ini cukup besar nih file extensionnya. Ya, tunggu. Di sini emang text time, teman-teman. Mungkin boleh dicoba juga pakai Imgur ya. Di sini Imgur. Imgur di sini bisa dimasukin aja buat linknya. Nah, ini sesuai sama ChatGPT tadi bilang gimana nih? Ya, tinggal dimasukin aja. Imgur, GPG. Oke, coba aku masukin ya. Semoga aja cara ChatGPT ini bisa nih. Nah, tinggal ke sini lagi, terus masukin ya. Ganti linknya dengan yang tadi. With hit. Nah, di sini udah. Oke. Nah, di sini aku udah buatin ya, teman-teman. Coba kalau aku cek dulu sebentar, kira-kira ini udah bisa dibuka secara ini gak? Kalau misalnya nggak bisa juga, berarti mau nggak mau harus pakai PC ya, teman-teman ya. Udah nih, aku udah set. Tinggal di play aja nih, coba di play. Nah, ternyata memang di sini kalau dari sini sih masih belum bisa juga ya, teman-teman ya. Oke, ternyata masih belum muncul juga. Nah, mungkin nanti kita bisa eh kita bisa pakai akses lain ya, teman-teman semua ya. Contohnya itu pakai apa? Kalau misalnya pakai ini, kita bisa menggunakan ya tadi ya, bisa menggunakan client versi desktop ya, teman-teman semua. Oh, sorry. Coba kalau misalnya gini bisa nggak? Ini mungkin alamatnya nggak keambil nih. Set, set. Nah, ini coba aku udah lengkapin lebih lengkap lagi. Save and then play. Oke, ternyata masih belum bisa juga, teman-teman. Walaupun udah aku coba save ya, tapi ini dia ternyata masih belum bisa juga. Jadi memang kalau di sini kita harus pakai client versi desktop ya, teman-teman semua. Nah, ini kalau versi desktop aku bisa munculin nih. Lihat nih kalau versi desktop ya. Yang aku buka Twine. Ntar teman-teman mungkin yang penting udah paham dulu cara bikinnya gimana. Pakai tag image source barusan ya. Nah, di sini contoh aku udah buatin di file history. Nah, lihat aku buatin di sini, teman-teman. Coba contoh aku masukin di bagian, jangan ini deh, aku pakai story baru ya, pakai beginning. Nah, contoh di sini aku ditambahin di sini ya. Kita masukin aja langsung image source. Image source. Nah, terus apa lagi di sini? Sama dengan masukin tag-nya, teman-teman semua. Kita masukkan tag-nya dulu ya. Ini pastikan nih aku ikutin dulu aja nih dari Twine tadi. Twine, mana Twine? Nah, ini aku copy aja. Nah, tinggal diganti alamat path-nya, teman-teman. Kalau di sini. Set, masukin ke sini. Udah tinggal ganti nih, kira-kira file ada di mana. Cara tahu file lokasi Twine gimana sih? Nah, caranya bisa ke bagian sini ya. View, show story library. Nah, di sini. Makanya di sini harus pakai desktop nih, teman-teman. Kalau nggak pakai desktop, dia mungkin bakalan nggak bisa. Nah, ini aku tinggal tambahin aja nih. Tadi file yang tadi di mana sih? Let's say di sini filenya download. Ini aku copy ya. Set. Harus ini deh. Udah tinggal dipakai. Copy. Terus tinggal dimasukin sini ya. Dot .gif. Jangan lupa extensionnya dimasukin juga, karena di extensionnya adalah GIF di sini. Udah, kalau udah tinggal di save. Nah, kalau misalkan di build nih, harusnya dia nggak muncul dulu ya. Pertama-tama dia nggak bakalan muncul, teman-teman, karena di sini kita masih build. Nah, coba kita ke Aristas ya. Talk to Aristas Desir. Nah, di sini belum muncul, tapi muncul gimana cara munculinnya? Kita tinggal ke file barusan, location-nya tadi. Nah, coba sekarang kita refresh dulu. Nah, ini jamnya udah berubah. Kita tinggal ke beginning aja. Beginning, Aristas Desir. Nah, lihat nih, langsung muncul ya dia, teman-teman semua. Gitu. Jadi yang penting tapi at least teman-teman tahu cara masukin codingnya gimana ya. Jadi menggunakan image source barusan. Nanti mungkin yang mau nyoba nanti bisa lakuin pakai versi desktop ya, teman-teman semua. Karena tadi yang aku bilang, kalau pakai versi web
Ada batasan nih, seperti yang barusan tadi teman-teman lihat ya. Batasannya ya kayak tadi, gitu. Jadi dia punya batasan juga, teman-teman semua. Oke, sampai sini ada yang baru tanyakan, teman-teman semua? Any question? Kak, boleh minta em, apa namanya tuh codingan untuk image source-nya? Oh, boleh, boleh, boleh. Ini codingan image source-nya di sini ya, teman-teman semua. Aku kirimin di chat. Ya, mungkin aku pakai yang versi Twine aja nih yang udah terbaru. Ini dia. Jadi make sure nanti extensionnya sama nih, teman-teman. Jadi kalau misalkan di versi GIF, ya pakai .gif. Kalau misalkan di versi lainnya, udah pakai versi lainnya aja. Jadi make sure extensionnya tuh benar gitu ya. Gitu, teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Any question? Bisa semuanya. Jadi tadi Andra tadi sebenarnya udah bisa, udah hampir bisa. Cuman tadi karena aku bilang tadi ya Andra ya, karena tadi apa namanya kamu pakai versi yang online, jadi itu nggak muncul. Gitu. Any question teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan? Or no question? Ya sepertinya sejauh ini belum ada pertanyaan ya. Nah kalau ada pertanyaan, nah di sini aku akan jelasin sekarang teman-teman terkait tugas yang teman-teman perlu kerjakan. Nah mungkin di sini bakal butuh PC juga teman-teman. Tadi kan aku dijelasin cara kita upload ke PC-nya gimana ya. Nanti mungkin boleh tanya aku lagi kalau misalkan masih bingung cara upload itu seperti apa. Nah jadi teman-teman semua, nah di sini di tas yang wait, ya aku close-closein dulu ya, karena ini cukup berat teman-teman. Kalau kita buka banyak page, apalagi yang temanya video gitu ya. Nah kita bisa ke di sini namanya pengujian permainan. Nah ntar di sini teman-teman bisa tinggal buatin grupnya aja nih. Jadi ntar kasih nama seperti ini. Kita ke file, make a copy, terus apalagi kita tinggal kasih nama aja di sini. Akan apa di sini? One slash gitu. Misalkan ini grup satu ya, grup one, IND pengujian permainan. Jadi kita buatin seperti ini, teman-teman. Udah tinggal kita make a copy aja. Jadi gitu ya. Contoh di sini karena ini punya aku, jadi ini aku pakai punya aku aja ya, pakai nama aku, teman semua. Ilham Indonesia pengujian permainan. Nah, tadi berdasarkan tim yang tadi barusan dibagi, teman-teman. Ntar teman-teman tinggal tulisin aja di sini nih. Nanti kayak tadi contoh, aku udah masukin videonya ke dalam Twine ya, atau bahasanya tadi gambar apa namanya GIF. Tinggal berarti yes. Gitu komentarnya apa? Misalkan aku menambahkan video GIF ya, GIF berupa apa nih? Misalkan ini ya pelaut ya, atau bahasa itu pemancing, pemancing yang sedang melepaskan ikan di danau. Aku sudah menguploadnya juga, ya juga di Twine. Ya selesai. Oke, video dalam permainan tersebut diedit dari beberapa cuplikan. Nah, ini bisa ditambahkan juga ya apa tidak, atau cuma satu cuplikan kayak tadi. Kalau contoh misalnya teman-teman di sini nanti masukin 3 cuplikan ya. Jadi kan tinggal ke ini aja ke Pexels, pilih gambarnya, terus diupload ke bagian sana tadi ya. Kalau misalnya ya bilang ya, kalau misalnya tidak, bilang tidak. Misalnya tadi kan aku cuma satu, aku jawab tidak. Aku hanya menambahkan satu klip video yang aku edit menggunakan apa tadi Canva ya, Canva online video dan aku convert menggunakan GIF ya, easy GIF untuk menjadi GIF, format GIF. Selesai. Jadi dalam permainan sesuai dengan alur dengan game, nah kira-kira kamu misalkan dari game tadi, kan aku tadi ngasihnya masih contoh ya, karena tadi kan aku contoh Fisherman aja.
Kira-kira sesuai gak sama temaku? Aku kan kemarin temanya cerita tentang diriku ya. Kayak aku tuh SD ngapain aja, terus juga aku SMP ngapain aja, segala macem. Gitu ya. Bisa dimasukin apa? Contoh di sini no ya. Di dalam permainan sesuai dengan alur game, karena tadi aku masukin yang nggak sesuai, bisa dibilang no aja. Aku menambahkan apa? Menambahkan eh, apa nih? Videonya yang berbeda ya. Videonya berbeda. Berbeda dengan yang aku buat di Twine. Nah, gitu ya. Nah, pekerjaan di proyek sudah selesai sepenuhnya. Sudah selesai atau belum? Misalkan, yes, sudah selesai. Ya, aku sudah menyelesaikan tugasnya dengan dengan temanku, dengan teman setimku. Siapa misalkan? Siapa? Misalkan di sini aku temenan sama Barik. Misalkan Barik dan Marco gitu ya. Barik dan Marco. Udah. Tinggal nanti kalau udah tinggal di-share, teman-teman. Di-share linknya. Lalu juga di sini pilih anyone with the link. Can view, copy, udah tinggal paste. Gitu. Selesai ya. Jadi ntar tinggal di paste di dalam tas Algonya. Contoh di sini tas Algonya aku buka ya. Ini barusan aku udah selesaiin. Kita ke ini buat soal nomor 3 ya, pengujian game. Tinggal dimasukin aja ke dalam sini. Tinggal dikirim send. Udah selesai. Checklist. Gitu, teman-teman semua. Easy ya, gampang ya buat mensubmit tugas yang ini. Jadi ntar bisa kerja bareng sama timnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman semua? Any question dari Marco, Andra, Barik, dan juga Ibrahim? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya no question ya. Oke, teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, teman-teman semua. Jadi kita udah menyelesaikan tugas kita hari ini nih, terkait namanya modul 5 pelajaran 2 ya, teman-teman ya. Kita hari ini belajar namanya membuat adegan dalam permainan ya. Tadi barusan kita pakai OpenChat, teman-teman, seperti harusnya, tapi di sini kita menggunakan Canva online editor ya, karena tadi teman-teman menggunakan tablet dan juga iPad. Terus juga kita belajar menggunakan namanya EasyGIF, teman-teman, gimana caranya kita mengconvert video yang barusan kita edit di Canva yang ada di Pexels tadi menjadi GIF ya. Yang tadinya GIF ya tadinya, terus kita masukkan ke dalam Twine ya. Mungkin di sini untuk Twine teman-teman karena versi online, karena menggunakan tablet, belum terload gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan versi desktop, dia akan muncul tuh untuk Twine-nya ya. Untuk Twine-nya dan segala macamnya dia akan muncul. Jadi ntar make sure teman-teman mungkin nanti bisa dicoba lagi juga dengan menggunakan versi desktop ya. Mungkin nanti buat tugas yang ketiga nanti bisa dicoba dengan menggunakan versi desktop ya buat kerja bareng. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Ada yang mau ditanyakan? Any question teman-teman? Anyone? Oke, nggak ada. Mungkin sebelum close, seperti biasa, aku mau dong ada summarize dari teman-teman, mungkin dari Ibrahim dulu deh. Coba Ibrahim hari ini belajar apa aja, Ibrahim? Apa aja yang Ibrahim dapetin? Kayaknya kita itu kayak itu pakai AI terus itu bikin video. Bikin video, oke. Pakai apa tadi? Editornya pakai apa aja? Canva. Pakai Canva, oke. Terus tadi buat GIF-nya pakai apa? Dulu kan Easy GIF. Easy GIF ya, betul banget ya. Nanti diupload juga di Twine ya. Nanti mungkin Ibrahim bisa coba lagi ya di Twine-nya, mungkin bisa pakai versi desktop biar lebih full ya. Jangan lupa juga di-download teman-teman untuk versi desktopnya. Kalau desktop disarankan download ya, jangan pakai online juga. Mungkin satu lagi mungkin dari Andra deh, boleh coba. Andra, boleh dong Andra, hari ini Andra belajar apa aja? Boleh dong di summarize. Belajar cara naruh gambar di Yes. Twine biar gak loading. Lalu, Cara buat GIF. cara buat GIF. Oke, tadi toolsnya apa aja? Boleh dong sebutin. Kita hari ini pakai tools apa aja yang digunain? Ada Pixels, Mhm, Canva, mhm, Easy GIF. mhm, Itu kalau buat bikin GIF. Kalau buat buat Twine-nya mah pakai Twine. mhm. Satu lagi aku lupa. Apa OpenChat tadi, OpenChat yang contoh ya.
tapi kita nggak gunain itu karena itu versi PC ya teman-teman ya, karena teman-teman di sini menggunakan versi tablet dan iPad semua, maka kita menggunakan Canva Online Editor ya, video online editor. Oke, itu aja. Thank you so much ya buat Ibrahim dan juga Andra sudah bantu summarize ya, betul banget apa yang kita pelajari hari ini terkait hal itu. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah join di kelas kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya, teman-teman semua. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Dan juga selamat berlibur ya, teman-teman semua. Stay safe. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih ya, Kak. Malam. Malam. Malam.